silakan. Oke, terima kasih. Kita dari kelompok A ingin menyampaikan argumen kita bahwa motivasi penting guru untuk belajar, motivasi guru belajar untuk mendapatkan sertifikat itu menurut kita betul. Karena kita belajar tanpa dihargai, tanpa mendapat penghargaan itu sia-sia. Jadi semakin banyak kita menuntut ilmu, pasti kita ini terus dihargai. Apalagi kalau kita guru PNS, kita kaitkan dengan PMM membutuhkan sertifikat untuk mendapatkan angka kredit. Mungkin ditolak dari teman-teman. Enggak, cukup di sini dulu. Ya? Silakan tanggapi. Yang kontra bagaimana? Setelah disampaikan hal terkait dengan mendukung pernyataan yang tadi dari bahan diskusi itu, menurut hasil diskusi kami hal itu tidak sesuai dengan nilai dasar seorang guru, karena guru yang bersangkutan akan lebih orientasi kepada bagaimana belajar untuk mendapatkan sertifikat. Misalnya dalam proses pembelajaran ini dia tidak fokus untuk mendapatkan ilmu, tapi dia lebih berpikir untuk hasil dari kegiatan itu dalam bentuk sertifikat, dan ini akan menjadi kebiasaannya dan tidak akan mendukung guru yang bersangkutan dalam mengembangkan diri dan profesi. Ya? Oke, silakan. Tanggapi tentang beliau. Oke, kalau Bapak bilang nanti guru tidak fokus, tetapi kalau kita tidak punya tujuan, kayak misalnya kan tadi guru belajar karena ada sertifikat, nanti guru akan bilang buat apa saya belajar, kan tidak ada tujuannya, kan sia-sia saja Pak. Jadi buat apa sertifikat itu belajar? tujuan. Ya, tujuannya. Ada lagi? Itu saja. Itu saja. Tanggapi. Katanya sertifikat itu tujuan. Jadi saya garis bawahi kata, kenapa kita perlu belajar? Padahal seharusnya kalau seandainya berpikir begitu berarti ilmunya tidak dikembangkan ke orang lain, tetapi tidak mau dapat ilmu seperti itu. Jadi menurut saya sertifikat itu hanya sebagai nomor 2, sedangkan ilmunya itu yang penting supaya dikembangkan lebih dikembangkan lagi. Jadi sertifikat tidak penting ya, yang penting adalah ilmunya. Oke, masuk ke sini, tanggapi. Katanya sertifikat tidak penting, yang penting ilmunya. Sertifikat nomor 2. Oh ya, jadi maksudnya saya mau menanggapi tentang ibu bilang sertifikat itu tidak penting. Saya garis bawahi bahwa sertifikat itu tidak penting. Sekarang gini, saya tanyakan kepada kelompok B, kalau misalnya dalam kegiatan kita saat ini guru penggerak dengan sertifikat yang nilainya 128 poin untuk di PMM, kalau misalnya ibu sudah menjalani proses ini dari awal sampai akhir, terus ibu dibilang ibu kan bilang sudah dapat ilmunya, berarti tidak usah dapat sertifikatnya. Apakah ibu bersedia akan menerima dengan ikhlas seperti itu? Kalau memang ibu bilang sertifikat itu tidak penting. Oke. Catat ya. Seru. Ya, jadi untuk apa sertifikat tadi? Ini komitmen Ya, nih. untuk sertifikat dalam suatu pembelajaran itu bukan hal utama yang perlu kita harus, bukan merupakan tujuannya. Dalam hal ini menurut kami itu seperti tadi hal kedua. Jadi yang utamanya pembelajaran dulu, lalu sertifikat itu nanti kita akan dapat dengan cara lain. Seperti itu. PMM gimana tadi PMM? Ada poinnya 128 Tanggapi poin. sedikit. PMM itu bagaimana? Tanggapi. Ya untuk PMM ya Tolong tenang, Tolong. Seru ini. jadi intinya seperti ini. Kalau cuma dapat tujuannya sertifikat, kita
perlu sertifikat, tetapi kalau kita tidak fokus kepada ilmunya untuk nanti dikembangkan, diimplementasikan ke dalam profesi kita sebagai guru, bagaimana? Oh, oke. Silakan. Tadi. Kelompok satu. Saya mengatakan kepada Anda semua bahwa sertifikat itu adalah catatan hitam di atas putih terkait proses pembelajaran yang sudah dilewati. Makanya itu tertuang di sertifikat dengan poin-poinnya itu. Bukan berarti dia menghilangkan proses pembelajaran dan ilmu yang didapatkan itu tertuang jelas. Misalnya sertifikat itu pembelajaran pertama kayak filosofi KHD, terus yang kedua lagi nilai-nilai budaya dan lain sebagainya. Itu penanda bahwa untuk mencetak dan sebagai tanda keberhasilan dan kesuksesan seseorang melalui proses pembelajaran begitu panjang yang tertuang di atas hitam. Makanya itu sangat penting sekali. Baik. Halo, kelompok satu. Halo. Menurut kalian sertifikat itu penting. Oh, penting sekali. Tapi kembali lihat ke diri kita dulu sebagai guru. Apakah tujuan kita menjadi guru hanya untuk mendapatkan sertifikat itu? Motivasi kita menjadi guru apakah hanya untuk mendapatkan sertifikat itu? Sertifikat itu bisa kita dapat dengan cara yang lain, bukan hanya melalui contohnya misalnya PMI ya. Kalau misalnya dibilang PMM itu punya sertifikat 100 lebih lah, satu saja sudah cukup untuk PMM 1 semester. Tetapi bagi kami bukan saja sertifikat PMM saja dibutuhkan, bisa kita dapat dari sertifikat-sertifikat lain untuk memenuhi 32 poin itu. Oke. Motivasi. Ya, intinya kan begini, di sini kan kita bilang motivasi penting guru untuk belajar adalah untuk mendapatkan sertifikat. Ibu tadi bilang bisa mendapatkan dari sertifikat-sertifikat lain. Ujung-ujungnya itu juga mendapatkan sertifikat. Seperti itu. Tadi Ibu mohon maaf, Ibu Basni juga tadi sudah mengatakan memberikan statement bahwa memang sertifikat diperlukan, tapi bisa dengan cara lain. Pada intinya adalah statementnya adalah sertifikat itu memang sangat diperlukan Apalagi untuk menjadi motivasi kita dalam belajar. Oke. Tanggapi lagi. Minum. Oh tidak, tanggapi. Tanggapi. Oke, satu. Selesai waktu. Iya, jika misalkan kalau ada kegiatan yang tanpa sertifikat, apakah kita tetap termotivasi untuk kegiatan itu atau tidak? Kalau memang tujuan kita mau ikut kegiatan hanya untuk sertifikat, bukan untuk ilmunya. Ketika ada kegiatan pelatihan yang baik, pengembangan diri bagi guru, tapi tanpa ada sertifikat, berarti tujuan ikut sertifikat tujuan kita ke sertifikat, artinya kita nanti mau ikut kegiatan itu atau tidak. Oke, tanggapi. Ya, oke. Kembali ke statement tadi, motivasi penting guru untuk belajar adalah mendapatkan sertifikat. Tujuannya kita bilang tadi kan tidak butuh sertifikat toh, bilang tadi begitu toh, hanya belajar ilmunya saja. Kalau misalnya kegiatan tidak berdasarkan sertifikat. Kalau sekarang saya mungkin saya tidak akan ikut, buat apa saja capek ikut, saya tidak mau ilmunya, saya bisa belajar di tempat lain, pakai internet mungkin. Kalau kecuali misalnya dibilang ikut kegiatan di sini ada sertifikatnya, saya yakin semua guru akan ikut di sana. Karena itu adalah buktinya. Pasti kalau di sekolah tanya sudah ikut ini kan belum sudah. Oke, jadi sertifikat itu adalah bukti kegiatan. Oke, tanggapi. Bahwa guru telah mengikuti proses pembelajaran. Kalau begitu, asal ikut saja, dia tidak cermat apa yang dia dapatkan. Satunya dia hanya asal ikut supaya dia dapat sertifikat. Keluar dari situ apa yang dia lakukan? Pamungkas ke tahap menguatkan sikap. Jadi kembali lagi ke argumennya, yaitu motivasi penting guru untuk belajar mendapatkan sertifikat. Jadi di sini motivasi kita garis bawahi motivasi penting. Berarti
ini motivasi bukan satu-satunya memang, tapi untuk kita mau ikut kegiatan belajar itu, kita ada hal yang membuat kita untuk mau belajar itu karena ada motivasinya mendapatkan sertifikat. Jadi untuk sertifikat itu menjadi penanda buat kita bahwa kita pernah belajar atau mengikuti pelatihan supaya dapat dihargai atau dipercayai oleh orang lain. Jadi bukti nyata bahwa kita pernah belajar. Oke, Roman, kontra. Baik, terima kasih. Kalau menurut saya untuk motivasi penting terkait pelaksanaan mengikuti kegiatan untuk mendapatkan sertifikat itu bukanlah hal yang prioritas bagi seorang guru. Kalau kita berpikirnya untuk kegiatan untuk dapat sertifikat, hal yang paling sederhana diskusi dengan teman atau rekan sejawat atau kepala sekolah untuk mendapat berbagai ide dan identifikasi persoalan. Nanti kita tidak akan lakukan itu karena kita lebih berpikir kegiatan yang secara formal supaya bisa mendapat sertifikat. Hal-hal seperti itu akan membuat kita tidak akan mengikuti kegiatan-kegiatan lain yang misalnya kegiatan di sebuah kombel tapi tidak ada sertifikat, asal mau pergi ke sana tapi ujung-ujungnya tidak ada sertifikat, lebih baik saya tinggal saja. Ya, jadi Jadi sertifikat. untuk motivasi penting di sebuah kegiatan itu sertifikat bukan hal yang utama. Yang penting sekali adalah Kegiatannya. ilmu baru yang kita dapat dalam satu kegiatan itu. Dalam sebuah kegiatan. Oke, tepuk tangan untuk itu. Bagaimana menurut kelompok C? Luar biasa, mantap. Luar biasa. Siapa pemenangnya? Kita berempuk. Siapa yang paling diskusi dulu? Siapa yang paling rasional? Ayo diskusikan. Apakah itu dengan pro-nya ataupun dengan kontranya? Apakah itu dengan pro-nya atau dengan kontranya? Siapa yang paling rasional? Yang benar ya. Bukan yang benar ya? Iya. Rasional. Kelompok kontra. Kelompok pro. Kelompok pro yang paling salah. Minta maaf. Iya. Oke, terima kasih Bapak Ibu.